Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama dan para asatid, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah, yang pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, wa thalithu dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkalu wa ashab. Yang ketiga daripada jenis-jenis dosa adalah dosa-dosa antara engkau dan antara hamba-hamba Allah. Dan ini paling sulit, paling muskil dan paling sulit di antara tiga macam jenis dosa tadi. Artinya paling sulit tobatnya, paling sulit minta ampunnya. Nah, dosa yang berhubungan antara kita dan antara hamba-hamba Allah. Wahia aqsamun qad takunu fil mal wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid din. Dosa yang antara kita dan antara hamba-hamba Allah itu bermacam-macam. Ada yang bersangkutan pada harta, seperti mencuri, menipu, merampok, mengkhianati, mengorupsi. Wa fil nafsi, dan ada pula pada diri, membunuh, melukai, memukul orang. Wa fil irdi, dan pada kepribadian orang, mengatakan orang itu pendek, mengatakan orang itu hidungnya pisik, mengatakan orang itu matanya sipit. Wa fil hurmati, dan pada kehormatan, seperti menggoda istri orang, mengganggu orang yang rukun dalam rumah tangga. Wa fid din, dan pada agama, seperti mengatakan orang fasik, mengatakan orang dia zalim, mengatakan bahwa dia itu bid'ah dan sebagainya. Nah, jadi macam-macam dosa yang berhubungan antara kita dan hamba-hamba Allah ini. Dan di antara sekian jenis dosa, yang nomor 3 ini yang paling sulit minta ampunnya, paling sulit tobatnya. Terlalu lama menatap layar komputer bisa menyebabkan berbagai gangguan mata. Rawatlah kesehatan mata Anda dengan Mata Care.
Inilah cara pakai Mata Care. Teteskan Mata Care A yang berwarna merah 1 hingga 2 tetes pada bagian pojok salah satu mata. Lalu berkedip atau tekan perlahan selama 1-2 menit. Setelah diteteskan Mata Care A, mata akan mengeluarkan kotoran. Bersihkan dengan tisu atau kain lembut. Kemudian lanjutkan dengan Mata Care B yang berwarna hijau. Gunakan 1 hingga 2 tetes pada mata yang sebelumnya telah diteteskan Mata Care A. Kemudian berkedip atau tekan perlahan selama 1 hingga 2 menit. Ulangi cara yang sama untuk bagian mata yang lain. Solusi mata sehat, Mata Care. Untuk informasi, konsultasi, serta pesan antar, hubungi Bapak Joni 082 337 178 000 082 337 178 000. Informasi ini dipersembahkan oleh YSP Group Jawa Timur. Disemprot tanamanku subur. Disemprot Hanamaru. Rajin banget Mas Kardi, tanamannya sampai gemuk begitu. Kang Karsum, pasti Kang. Ini karena Hanamaru bercocok tanam jadi lebih semangat. Jelas ya Mas. Iya, Hanamaru. Ini Kang Karsum mau kemana tuh? Mau beli Hanamaru juga Mas. Oh, pakai Hanamaru toh. Tapi jangan sampai salah loh Kang beli produk Hanamaru. Salah gimana Mas? Harus teliti Kang. Produk Hanamaru yang asli ada tanda hologram di kemasan. Hanamaru asli dijual per paket ada 4 botol. Soil improvement, nitrogen fosfat, CPT mikro, kalium fosfat. Dan Hanamaru tidak dijual satuan atau per botol. Pastikan Kang Karsum beli Hanamaru di toko-toko resmi dan di radio-radio yang mempromosikan produk Hanamaru. Kalau ada yang menawarkan harga lebih rendah, gimana itu Mas? Perlu dipertanyakan juga itu Kang. Cek dulu keaslian barangnya. Jangan langsung percaya. Jadi lebih waspada kalau beli Hanamaru. Nanti saya sosialisasi di komunitas petani tempat saya supaya tidak ada sahabat tani kita yang salah beli. Lebih cepat, lebih bagus Kang. Biar semua lebih teliti membeli produk Hanamaru. Sahabat tani, hati-hati dalam membeli produk Hanamaru. Hanamaru asli terdapat tanda hologram di kemasan, tidak dijual eceran atau per botol. Hanamaru asli hanya dijual di toko-toko resmi yang diiklankan radio atau di toko BMN Niaga dan di radio kesayangan Anda. Sampai-sampai ada mafhum yang dipaham dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya berzina dengan perempuan itu lebih inting, lebih mudah daripada menggunjing orang lain. Sebab apa? Sebab kalau berzina itu kepada orang yang tidak ada yang punya, maka hubungannya hanya antara dia. Sedangkan menggunjing orang ini tobatnya lebih sulit karena harus berurusan dengan orang ketiga, harus minta halal kepada orang yang digunjing. Fama kana fil mal fayajibu alaika an taruddahu alaihi in amkanak. Maka sesuatu yang adalah dia bersangkutan pada harta, maka wajib atas engkau mengembalikannya harta itu atas yang punya, jika itu memungkinkan akan engkau. Nah, jadi kalau ada tobatnya selain daripada mengembalikan itu harta. Kada cukup hanya dengan menyesal, kada cukup hanya dengan berhenti, kada cukup hanya dengan mencita-cita, kada mengulang lagi, tetapi mesti mengembalikan harta-harta itu kepada yang berhak, kepada pemiliknya. Selama itu kada dikembalikan, maka tobat kita masih belum selesai, belum tobat lagi ngarannya itu. Nah, wajib kita mengembalikan harta itu
kita kada boleh bersedekah, kita kada boleh memberi orang, kita kada boleh memberi makan orang, kita kada boleh berwakaf, kita kada boleh berhadiah, kita kada boleh bersedekah sebelum harta orang itu dikembalikan, sebelum harta orang itu diserahkan. Fa'in ajasta an dzalik, jika engkau tidak mampu demikian. Sobat sudah selanjutnya memulikakan harta orang, tapi kada kawa memulikakan, kada mampu lagi mengembalikan. Li'adamin wa fakrin, karena sekarang kada ada barangnya lagi, duit nang dicuri sudah habis, harta yang ditipu sudah kada ada lagi, mengganti kada ada juga. Nah, kayak apa caranya tobatnya? Fatastahilla minhu, maka engkau minta halal daripadanya, minta halal daripadanya. Nah, siapa kira-kira yang merasa pernah kita ambil hartanya dengan jalan yang kada benar, kita datangi. Mbak uzur, aku pernah mengambil harta ikam, mengambil duit ikam, dan aku sudah tobat, aku hendak memulihkan, cuma ada duitnya lagi, kalau ada hartanya lagi. Jadi aku minta halal kepada engkau, minta bebaskan kepada engkau. Fatastahilla minhu. Fa'in ajasta an dzalik, jikalau engkau tidak bisa demikian. Liwaibatir rajul au mautih, karena orangnya tidak ada lagi atau dia mati. Tobat, sudah pernah menipu orang, sudah tobat, lalu hendak mengembalikan, mengganti harta-harta orang itu. Didatangi orangnya, sekalinya kada ada lagi, kada ada berita di mana, bagaimana kada tahu lagi. Atau orangnya sudah mati sekalinya, ahli warisnya kada ada lagi. Para pendengar setia 970 Gema Cakrawala Bahari Situbondo, khususnya Anda para petani Indonesia. Bertani adalah profesi mulia. Petani adalah pahlawan pangan kita, dan sudah tiba masanya petani Indonesia makmur sejahtera bersama Hanamaru. Mari kita simak fakta nyata Hanamaru bersama Bapak Sujamal, pengelola pertanian Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, yang sukses hasil panennya setelah menggunakan pupuk Hanamaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama tim Hanamaru Situbondo akan berkunjung ke pesantren Wali Songo, pertanian pesantren Wali Songo, dan akan menjumpai istilahnya Bapak Sujamal, pekerja pesantren Wali Songo yang dipasrahkan Bapak Kiai untuk mengelola tani di Wali Songo. Dan kali ini saya sudah nyampe di rumahnya dan akan berbincang-bincang langsung dengan beliau, Bapak Sujamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sujamal, terima kasih Pak Boris Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Dan kemudian Pak Reswanti, sering nikah dari Mas Mas. Pak Amsori Pak dari pernikahan. Dan kemudian perlu ada nyawa jenengan Pak. Dan menjenengan ampun terlopane, beli anak baru. Betina hasilnya kasih berapa? Alhamdulillah. Kecisingan anak nampaknya mana? Ada peningkatan. Nah, sebelum saya pakai Hanamaru. Nah, sekarang sudah ada peningkatan, nambah saya. nambah maksudnya. Saya mohon maaf Pak Sujamal. Iya. Ya, di sini sampean ini mutlak punya Wali Songo. Punya pesantren. Iya. Jadi sampean yang nolak. Iya. Di campuran Pak Matu. Iya. Saya bisa tahu masalah ini. Iya. Ya.
Cuma sampai ini paling enggak untuk per loket pakai berapa Pak? Hana Maru anunya? Orianya Pak, Orianya itu paling enggak 10 kilo atau 15 kilo. Untuk per loket. Setelah itu sampai pakai Hana Maru sampai mana? Oh, alhamdulillah. Nyampe. Dari kemarin hasilnya yang sampai hari ini bedanya banyak Pak? Banyak bedanya itu. Maksudnya dan lagi hasilnya beras itu beda itu. Istilahnya beras lah. Iya, enggak, maksudnya antem keli. Oh, keli bening. Selip. Iya, bening selip itu beras. Jadi paham masalah Hana Maru kan nutrisinya lengkap, betina kandungan nutrisi lengkap, betina pasti seger. Jadi panjenengan ini tonase Pak, tonase ini kan biasanya panjenengan ini kan monse ngangkui lambo uria polska serta sanapaton Pak kasih tahu. Nah, menangkui uria nih kan, segi lain nih kan, seakan-akan nih kan entengan, tak jangan coba tak atos tak rendumin mungkin nih rendumin setong bertambah, bahkan berenggolan nih kayak selip-selipnya punya kanca-kancanya saja. Alhamdulillah. Jadi bareng ngoling pakai obat dong. Mau wah gini kamu menghubungi ikhlas gue coba boy ya konten tak nemu ntar kacau gue boleh belian enjo man gondoki melezi ibu. Jadi panjenengan ini kan wilayah nasi Wali Songo ini berapa hektar Pak? Insya Allah gula lebih dari 3 hektar. Lebih dari 3 hektar. Ampun yakin kan lihat. Gigi Hana Maru. Jadi kenapa Pak? Gula kan ngecek silahnya rentani, mata ragu boleh. Mungkin. Makanya kan gula kunci panjenengan, betul rentani silahnya kan montro putih, kan iya ternyata bisa ngatus panjenengan. Boleh gampang Pak, Dina Wali Songo. Dina pesantren Wali Songo, hubungi Bapak Sujarman. Untuk informasi, konsultasi, serta pesan antar, hubungi Bapak Joni 082 337 178 000 082 337 178 000. Informasi ini dipersembahkan oleh YSP Group Jawa Timur. Sudah teruji khasiatnya, terbuat dari rempah Nusantara. Jamu tetes Emking, jamu Indonesia, ada di kota-kota sampai ke pelosok desa. Emking terbuat dari daun-daun moringa, Emking terbuat dari buah-buah mengkudu. Emking terbuat dari sari bunga rosella, Emking terbuat dari temulawak Nusantara. Emking raja jamu tetes, Minum Emking, badan jadi sehat. minum Emking, badan sehat, hidup pun semangat. Emking, Bersama Emking, kita menuju Indonesia sehat. Wa amkanat tasadduqu anhu, dan mungkin bersedekah daripadanya, faf'al, maka perbuat oleh. Nah, sedekahkan sedekahkan tapi atas nama orang yang ditipu itu. Memberi makani orang, niat atas nama orang yang hartanya aku tipu dahulu. Bersedekah, berwakaf atas nama orang yang pernah kutipu itu. Artinya pahalanya disampaikan oleh Allah kepada orang yang pernah aku ambil hartanya itu. Nah, ini mun duitnya ada, mengembalikan cuma orangnya kada ada lagi. Wa
lam yumkin, jikalau tidak bisa. Ada khawa juga. Pernah kita menipu orang itu, pernah menipu, hendak diganti duitnya kadada, bangkrut sudah. Hendak minta halal lawan orangnya mati, ahli warisnya kadada. Nah, fa'alaika bitakfiri hasanatik, maka atas engkau memperbanyak berbuat kebaikan. Maka itu caranya perbanyak beribadah aja lagi, karena di akhirat pecang membayari hutang kita. Nah, hutang di akhirat dibayar dengan amal kebaikan. Jadi perbanyaklah amal kebaikan. Warruju' ilallah, dan kembali kepada Allah, bitadarru'i, dengan merendahkan diri, wal ibtihal, bersangatan mengharap kepada Allah, ayyurdiyahu anka, bahwa Allah akan meridhakan akan dia daripada engkau yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi beuzur lawan Tuhan. Ya Allah, hamba dahulu pernah mengambil harta orang. Ya Allah, hamba pernah menipu orang. Ya Allah, hamba pernah mengorupsi harta orang. Hamba hendak membulicakan duitnya kadada lagi, hendak minta halal orangnya kadada lagi. Nah, sekarang hamba mohon kepada engkau agar di akhirat nanti dia meridhakan kepada ulun. Nah, itu lagi dibanyaki, amal dibanyaki untuk membayar hutang kaina. Kan sebab di akhirat kalau ini orang kada meridai, jelas sudah amal ibadah kita akan ditariknya sebagai ganti kelakuan kita di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana beliau memberikan jalan keluar daripada yang demikian. Pernah menipu orang, nah mengembalikan duitnya kadada, minta halal orangnya kadada. Kayak apa caranya? Yang pertama caranya seperti tadi, banyak-banyak mohon kepada Allah agar si pulang untuk ini di akhirat meridai. Nah, ujar Nabi, man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah. Wanada munadin min qibalillah ta'ala fi samawatihi wa ardih, ala inna fulanan atiqullah. Siapa yang membaca, ujar Nabi, qul huwallahu ahad 100.000 kali sepanjang hidupnya, berapa tahun kayaknya tuntung, asa 100.000 kali, maka orang tersebut berarti membeli dirinya daripada Allah. Berarti sudah menukari dirinya lawan Tuhan. Dan yang berseru dari Allah pada bumi dan langitnya, ketahuilah bahwa si pulang itu atiqullah, sudah dibebaskan oleh Allah. Nah, di akhirat karena ada pengumuman dari Allah bahwa Fulan bin Fulan itu sudah dibebaskan oleh Allah. Siapa yang ada pernah merasa ditipunya, siapa yang pernah ada merasa dizalimnya, siapa yang pernah merasa di dunia itu disakitinya, udah Tuhan ambil kepadaku balasannya. Nah, itu jalan keluar dengannya. Amunnya kawah hanya bayar, duitnya ada, duitnya itu kada mau baca qul huwallah ini. Ambil harta orang 1 miliar misalnya, baik membaca qul huwallah 100.000 kali kadinya kawah. Ini nang kada ada berduit kada ada lagi, minta halal ke mana orangnya mati sudah. Nah, jalan keluarnya baca itu. Nah, jadi 100.000 qul huwallahu ahad itu sehari seapa kamu barang aja, sehari 10 kah 100 kah, pokoknya sampai kita mati 100.000. Nah, itu sekian berbayar hutang kena. Kakang Dino Bambang Probolinggo,
Lolo Remeriah Masino Labara Pasaan Telasen Tamenan Rosak Mas Kembang Padi Rosak Tolong bantu kok mas Cap di kerekeng tak usah rebunding le kerekeng. Oh iya mon Mbak Anwar saben ben lebar nyaman mon kang di copek jadi posang kok mau ngaruh. Iya mar mon ben bisa mele sabareng mele mobil mele traktor apa sabareng mele sepeda beri mele sepeda boleh mele sepeda boleh udah remah mar minta tolong tonggun pun ngaku apa rahasian dukon dim mbak sayang kui mar mau nano traki kok ke dukon jadi iya tukon tukonan ben kak rebni polan tukon iya masalah nih polan tanan saben driver tapi perawatnya setepak jadi bibita waktu mapan biana engkau ibu Hana Maru saya siaran di Depak Mandeman radio Cakra bedelah Depak Mandeman Susu Bondo mangkana Pupu Hana Maru ruah bisa menyubur tanah bodoh bisa memapan tombuna bodoh bisa buat lepuk bodoh pokoknya cik mapan Hana Maru ya cobalah tak berjajah Hana Maru ongguan sing kok takok ngirogi kok pernah ngiding Hana Maru ongguan sing kok bek mang mas ngiding radio ken abek takok sing nganggu ya mas ya ruwet kak cek ben mang lo lebih sama cuwe ngangkok Hana Maru ruwah lengkap pokon lah biasan kok ngabik jutaan dalam seberapa tak sampai mulai ngakui Hana Maru irit cek kita kak pokon binyak soson lah oh iyalah mulai nyoba kok tolongin ya maju tolongnya Cuk kabeter ampun ragu tor mang sukses genika buto bengal paket pupuk Hana Maru jugen paket pestisida Hana Maru ampun kabukte abento para taretan tani sateje Hana Maru bertani tidak ragu petani pasti maju. Untuk informasi, konsultasi, serta pesan antar hubungi Bapak Joni 082 337 178 000 082 337 178 000. Informasi ini dipersembahkan oleh YSP Group Jawa Timur. Nah itu yang bersangkutan lawan harta. Bila kada demikian tobatnya kada diterima oleh Allah. Ayo menangis kah, beti lambung kah, duit orang kada dibulikakan kada diterima Tuhan, nah bisa. Duitnya ada, memulikakan, orangnya banyak ada, jangan ditipu-tipu itu masih. Nah, batubat lawan Tuhan, diabaikan Tuhan tobatnya. Kenapa? Karena kada memulikakan harta itu. Inya bersedekah ditolak Tuhan sedekahnya. Ikan Tuhan kada pantas bersedekah, nang pantas dibulikakan harta orang. Inya menyumbang ini ditolak Tuhan sumbangannya, nang pantas kita membulikakan kada usah menyumbang itu. Sama orang nang sampai yang fardu banyak ketinggalan, sampai yang sunat bahimat digawi, iya itu. Kan bersedekah sunat, berwakaf sunat, mengembalikan harta orang itu hukumnya wajib. Nah itu diutamakan daripada yang sunat. Wa amma maka nafin nafsi, dan adapun dosa yang adalah dia bersangkutan pada diri, memukul orang, melukai orang, membunuh orang. Patumakkinuhu mil qisas au awliya'ahu, maka engkau berserah diri kepadanya si mustahik daripada dibalas. Kalau orangnya itu dibunuh, maka berserah diri engkau kepada walinya, ahli warisnya. Kita pernah melukai orang,
Nah itu kadang akan bisa kita tobat sebelum kita datang kepada orangnya berserah diri. Nah dahulu aku melukai ikam lawan lading ini lah ladingnya. Nah sekarang ikam silahkan nak melukai aku nangka itu maka ya Rasulullah SAW dalam pidato beliau menjelang beliau wafat dengan pidato yang terkenal, ujar Nabi, siapa-siapa yang pernah merasa aku zalim kepadanya maka silahkanlah datang menuntut kepadaku. Siapa-siapa yang pernah aku pukul dengan tidak benar maka dia silahkan datang ke sini memukul aku. Itu contoh Nabi, seorang kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin, begitu hendak wafat beliau berhadapan dengan rakyatnya minta halal. Nah ini contoh kepada pemimpin-pemimpin Islam. Nah pejabat-pejabat Islam tuh begitu hendak ampih jadi pejabat mestinya kumpul rakyat di lapangan. Nah siapa yang pernah ku aniaya silahkan datang kepadaku, balas sekarang ini. Nah pernah ku ambil duitnya, ambil sini ku bayari duitnya. Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Karena dalam dunia kada sulit, di akhirat itu sulit. Nah, setiap orang hendak mencari pahala di akhirat itu. Nah pada diri ini maka engkau menyilahkan diri untuk dibalas. Kita menampiling orang dahulu, menampiling orang hendak minta tobat kepada Allah, tapi kada selesai kalau kita kada datangi orang yang ditampiling itu. Ingatlah bahari ku tampiling, ingat benarnya. Nah sekarang tampiling aku. Belinya kada meridhakan, kada selesai urusan di akhirat, dan pasti dia akan menuntut, mau kada mau akan menuntut di akhirat itu, karena ini perlu amal, perlu ke surga. Apalagi yang punya kurang banyak pengen di akhir makin betuntut inya. Nah jadi kada nyaman memukul orang, menampilin orang, apalagi membunuh orang itu kada gampang. Pak Sugeng, motornya baru lagi. Iya Din, ini berkat hasil panenku yang melimpah. Aku bisa menyisihkan uang panen buat beli motor. Lah nek kamu gimana panennya? Wah hasil panenku Pak Jonge sudah tak pupuk juga hasilnya nggak maksimal. Loh. Lah kok iso? Nggak pakai pupuk Hanamaru toh? Aku ya sama loh Pak, pakai pupuk Hanamaru. Itu sak jerigen itu. Pupuk Hanamaru itu seperti ini loh. Yang asli satu paket isinya 4 botol. Masing-masing per botol isinya 250 ml. Kok beda ya? Wah, punyaku jangan-jangan palsu. Nah, hati-hati. Sekarang banyak pihak-pihak yang menawarkan pupuk cair Hanamaru dengan kemasan Brigen. Itu bukan pupuk Hanamaru. Halo petani maju yang selalu menggunakan pupuk Hanamaru. Ada berita penting untuk Anda. Sehubungan dengan adanya peredaran produk pupuk dengan brand merek Hanamaru, tapi kemasannya berbeda. Dihimbau kepada pembeli Hanamaru agar memastikan pupuk Hanamaru adalah pupuk cair dengan kemasan satu paket isi 4 botol. Jika ada pihak yang menawarkan pupuk cair Hanamaru dengan kemasan Brigen, itu bukan pupuk Hanamaru yang dikeluarkan oleh PT Hanamaru Sejahtera. Jadi, belilah pupuk Hanamaru yang asli. Satu paket isi 4 botol. Dapatkan pupuk Hanamaru yang asli di toko BMN Niaga dan kios pupuk terdekat. Petani sukses bersama Hanamaru. Pendengar, sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia harus belajar cara budidaya tanaman padi yang baik dan benar. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, kebutuhan beras di Indonesia sangat besar sekali, sehingga pemerintah sampai mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagai negara agraris Indonesia, seharusnya bisa menghasilkan beras sendiri dari budidaya tanaman padi yang bisa tumbuh subur di Indonesia. Maka dari itu, peluang untuk membudidayakan padi sangatlah menjanjikan. Apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, pasti akan berpengaruh terhadap permintaan beras.
Untuk mendapatkan hasil padi yang berkualitas, Anda harus mengetahui cara budidaya padi yang baik dan benar. Hal pertama yang harus Anda miliki adalah kesungguhan untuk membudidaya tanaman ini. Dengan mendedikasikan tenaga dan pikiran Anda 100% untuk membudidayakan tanaman ini, maka Anda akan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Yang harus Anda lakukan terlebih dahulu yaitu adalah pemilihan bibit dan pupuk yang baik untuk nantinya akan menentukan hasil dari pertanian Anda. Gunakanlah pupuk yang di dalamnya sudah akan melengkapi proses pertanian Anda, mulai dari olah lahan sampai masa panen. Nah, semua itu sangat mudah Anda dapatkan pada pupuk Hanamaru. Karena Hanamaru ini memang diproduksi dengan teknologi Jepang untuk memberikan sumbangsi yang sangat berguna bagi para petani. Misalnya, pengaplikasian pada tanaman padi, proses pembenahan tanah yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini kita wajib untuk mempertahankan unsur hara tanah. Nah, di dalam pupuk Hanamaru ini ada 4 botol. 1 botol yaitu untuk menstabilkan atau mengendalikan unsur hara tanah menjadi lebih baik, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah, yaitu ada soil improvement di botol yang warna hitam. Selain itu, soil improvement ini juga untuk menggemburkan tanah. Dengan begitu, gulma akan mati dan membusuk menjadi humus. Aerasi tanah menjadi lebih baik. Lapisan bawah tanah menjadi jenuh air sehingga dapat menghemat air. Manfaatnya adalah dapat mengefisienkan tenaga kerja, dapat mengkonversi lahan sehingga degradasi atau tingkat penurunan kesuburan lahan serta munculnya keracunan besi dapat dikendalikan. Dengan Hanamaru, petani pasti maju. Untuk informasi, konsultasi, serta pesan antar, hubungi Bapak Joni 082 337 178 000 082 337 178 000. Informasi ini dipersembahkan oleh YSP Group Jawa Timur. Fatumakkinuhu minal qisas aw awliya hatta yaktassa minka, sehingga dia membalas daripada engkau, aw yaj'alaka fi hillin, atau dia jadikan engkau pada halal. Nah, ya selamat. Nah, ini ladikna aku semalam melukai kamu. Aku hendak selamat, aku hendak bebas, lukai aku. Jarinya kada usah, sudah aku maafkan, sudah aku halalkan. Nah, habis sudah tuh, selesai. Fa'in ajasta, jika engkau tidak mampu. Nah, tidak mampu. Dulu pernah membunuh orang. Nah, cuma hendak minta halal, kemana ahli warisnya kada ada. Dulu pernah menampilin orang, orangnya sudah mati. Nah, kemana? Nah, kepengarannya kada kawal lagi kita minta halal, orangnya sudah kada ada. Parruju ilallahi subhanahu wa ta'ala wal ibtihalu ilaih ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah. Nah, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersangatan mengharap kepada Allah bahwa Allah meridhakan akan dia daripada engkau pada hari kiamat kaina. Nah, lawan Tuhan tengah malam bepandir, ya Allah, hamba dulu pernah menampiling orang, pernah melukai orang, hamba hendak minta halal tapi kada ada orangnya. Nah, hamba berharap kepada engkau agar di akhirat dia meridai kepada hamba. Nah, itu tiap malam dibaca lagi doa, tiap malam baca doa itu. Nah, maka Allah tentu akan mengabulkan doa kita. Nah, kalau sudah kada ada lagi orangnya, sudah kada mampu lagi. Wa amma fil irdi, adapun pada pribadi, fa ini tabtahu, maka jikalau engkau menggunjing akan dia, engkau menggibah akan dia, au bahattahu, atau engkau mengada-ada akan memfitnah dia,
au syatamtahu atau engkau mencaci maki akan dia, fahakkuka maka hak engkau antukadziba nafsak bahwa engkau mendustakan diri engkau baina yadaiman di hadapan orang yang fa'alta dzalik engkau perbuat demikian indahu di sisinya, wa antastahilla min sahibi dan bahwa engkau minta halal dari orangnya. Dulu kita menyambati si Pulan di hadapan si B umpamanya, jadi kita lawan B, kan tahulah si Pulan itu pemaling orangnya, kamu udah percaya lawan itu. Nah, banyak yang ditipunya orang, ingatnya menggibah orang. Lain mah ada berat lagi ini memang bujur orang itu memang maling, bujur malingnya. Cobanya kada suka kalau disambat maling. Nah, lalu kita berbisik, bepandir lawan si B. Jadi kita si anu tuh maling, si anu tuh penipu, si anu tuh ini. Nah, sekarang kita sadar hendak tobat. Nah, kayak apa tobatnya? Nah, di samping tentang 3 itu ditambah lagi 1, kita mendustakan pandir kita di hadapan orang si B tadi. B, ingat kada ulah kumadahakan si Pulan tuh maling apa tuh sekalinya kada bujur. Nah, sekalinya kada bujur tuh dustaiku aja. Kita bersihkan namanya di hadapan si B ini karena kita pernah merusak namanya, kita bersihkan. 1 itu, yang kedua hanya antastahilla min sahibi, nah bahwa engkau minta halal daripadanya. Nah itu di 5 nih. Makanya jar Nabi, tobat daripada zina itu lebih mudah. Maksud zina di sini lain menzinai bini orang tuh lain lagi nih. Zina misalnya zina dengan yang kata sangkut paut dengan bini orang dan sebagainya tuh. Nah, itu lebih mudah tobatnya daripada gibah ini. Karena kita harus mendustakan pandir kita yang dahulu di hadapan orang-orang yang kita pernah menyambat, lalu kita minta halal pulang kepada orangnya. In amkanaka hadza, jikalau mungkin akan engkau melakukan ini. Arti mungkin itu apa? Orangnya masih ada antara lain. Kalau yang kada ada kemana lagi minta maaf? Nah, orangnya masih ada. Hadza idza lam takhsha ziyadata waizin aw hayja fitnatin fi izhari dzalik aw tajdidih. Ini minta halal tadi, jikalau engkau tidak khawatir menambah kemarahan atau mengubarkan fitnah pada menampakkan yang demikian atau memperbaharuinya yang demikian itu. Nah, jadi kita minta halal kepada orang itu, kita perhitungkan dulu apakah ini membuat inya marah ataukah ini menimbulkan gejolak fitnah. Nah, kita pertimbangkan itu. Kalau anggaran kita hitung, ini kalau aku minta halal ini menambah persoalan, disemprot tanamanku subur. Disemprot Hanamaru. Rajin banget Mas Kardi, tanamannya sampai gemuk begitu. Kang Karsum pasti Kang. Ini karena Hanamaru bercocok tanam jadi lebih semangat. Jelas ya Mas. Iya, Hanamaru. Ini Kang Karsum mau kemana tuh? Mau beli Hanamaru juga Mas. Oh, pakai Hanamaru tuh. Tapi jangan sampai salah loh Kang beli produk Hanamaru. Salah gimana Mas? Harus teliti Kang. Produk Hanamaru yang asli ada tanda hologram di kemasan. Hanamaru asli dijual per paket ada 4 botol. Soil improvement, nitrogen fosfat, CPT mikro, kalium fosfat. Dan Hanamaru tidak dijual satuan atau per botol. Pastikan Kang Karsum beli Hanamaru di toko-toko resmi dan di radio-radio yang mempromosikan produk Hanamaru. Kalau ada yang menawarkan harga lebih rendah, gimana itu Mas? Perlu dipertanyakan juga itu Kang. Cek dulu keaslian barangnya, jangan langsung percaya. Jadi lebih waspada kalau beli Hanamaru. Nanti saya sosialisasi di komunitas petani tempat saya supaya tidak ada sahabat tani kita yang salah beli. Lebih cepat, lebih bagus Kang. Biar semua lebih teliti membeli produk Hanamaru.
Sahabat tani, hati-hati dalam membeli produk Hanamaru. Hanamaru asli terdapat tanda hologram di kemasan, tidak dijual eceran atau per botol. Hanamaru asli hanya dijual di toko-toko resmi yang diiklankan radio atau di toko BMN Niaga dan di radio kesayangan Anda. Ruwet. Busuk, kering, pengen untung malah buntung. Loh, Pak Kadir kenapa? Kok marah-marah? Gubuknya salah apa kok dirusak? Pasti ada yang nggak beres ini. Stop. Sabar Pak, sabar. Ada apa? Sabar. Lihat tanaman cabai saya, udah busuk, kering lagi. Pakai pengendali hama yang ini, itu, nggak ada hasilnya. Gara-gara itu, gubuk sampai mau dirusak. Sekarang udah ada pengendali hama dari Hanamaru. Kalau tanaman seperti ini pakai Cooper. Nih, Cooper. Telat Pak, wis kadung rusak ini. Loh, jangan gitu Pak. Semprotkan Cooper antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Jangan lupa lakukan penyiangan di sekitar tanaman agar spora jamur tidak pindah atau berkembang biak kemana-mana. Pengendali hama dari Hanamaru selain diformulasikan untuk membasmi hama dan penyakit pada tanaman, juga untuk kebutuhan tanaman dan tidak menimbulkan resistensi atau kebal terhadap gangguan hama. Masalah penyakit dan hama pada tanaman, pengendali hama dari Hanamaru solusinya. Pengendali hama dari Hanamaru, Trico, Verina, dan Cooper dalam satu kemasan yang akan menjaga sistem ketahanan tanaman, mengendalikan hama-hama perusak tanaman, dan ramah lingkungan. Untuk informasi, konsultasi, serta pesan antar, hubungi Bapak Joni 082 337 178 000 082 337 178 000. Informasi ini dipersembahkan oleh YSP Group Jawa Timur. Kalau aku minta maaf kepadanya bahwa aku pernah mendakannya maling, ini mungkin tambah marah, akan jadi hal-hal yang kada diinginkan. Fa'in khasyita dzalik, jika engkau takut kepada yang demikian, perrujuk ilallah subhanahu wa ta'ala. Kada usah minta halal, lawan Tuhan aja berurusan. Nah, kembali kepada Allah, liyurdiyahu anka, agar Allah meridaakan dia daripada engkau. Wa yaj'ala lahu, an Allah jadikan baginya khairan katsira, kebaikan yang banyak fi muqabalatihi, pada membetulinya. Wal istighfarul katsir li sahibi, dan mengistighfarkan, memintakan ampun yang banyak bagi orang yang digibah itu. Nah, jadi lawan Tuhan kita rujuk, ibtihal. Ya Allah, hamba ini pernah menggibah seseorang, cuma hamba khawatir minta halal kepadanya, kalau dia tambah marah, kalau timbul hal yang lebih fatal, maka hamba takut itu. Nah, hamba hanya berharap kepada engkau agar engkau meridhakan dia di akhirat terhadap aku. Nah, itu aja dibaca, itu aja diulang-ulang. Nah, kalau kita takutan minta halal itu, ditambah lagi kita istighfar yang banyak untuk orang itu. Yang biasa kita baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Nah, yaitu wali ashabil hukukil wajibati alayya. Ya Allah, aku minta ampun kepada engkau untuk diriku, untuk orang tuaku, dan untuk orang-orang yang punya hak wajib atasku. Siapa? Yang kita gibah itu orangnya antara lain. Nah, kita mintakan ampun, ya Allah, hamba pernah menggibahinya, ampuni dosanya ya Allah. Nah, ampuni dosanya ya Allah, berikan dia rezeki yang luas, berikan dia husnul khatimah. Nah, kita doakan orang yang kita aniaya, kita gibah itu, supaya apa? Supaya di akhirat kenainya bisa memaafkan kita, meridhakan kita. Nah, itu cara tobatnya kalau kita
berdosa yang sifatnya kepada hamba Allah dan yang sangkut paut pada pribadi, seperti ghibah, memfitnah orang atau mencaci maki orang. Nah, tobatnya kada mudah. Kita dustakan diri kita di hadapan orang-orang yang kita sebut-sebut tadi. Yang kedua, kita minta halal. Kalau kada berani minta halal, kembali kepada Allah, berharap kepada Allah agar Dia meridhakan kita di akhirat. Nah, kemudian wa ammal hurmatu, pulang. Selanjutnya, adapun dosa yang bersangkut paut dengan hamba mengenai masalah kehormatan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. Cek kabeter, ampun ragu tor mangmang, sukses genika buto bengal. Ngereng para pamirang Radio Cakra Situbenda Toreh merengaki kesaksian nyata dari petani sukses Bapak Ita Supandi Desa Curatatal Beru Tengah RT Setung RW 2 Arjesa Situbenda seampun abukteaki kesuksesan kalaben ngangkui putok juga pestisida Hanamar. Assalamualaikum Mbak Ita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Ita? Alhamdulillah saya. Saya ini. Aduh. Jangan dus Mbak Ita. Atur gue lihat dari Hanamaru non maaf kita Ita. Ada gue betul nama jenengan aja. Jenengan kan badan ya Mbak Ita nggih. Oke. Tomatan gula peti akanya ada jenengan. Jenengan kan ngaji buku Hanamaru. Oke. Katipun apa hasil Hanamaru nih kapan? Alhamdulillah. Saya fokus pokok tentang buat lambak na coba sama ke. Alhamdulillah, ampun beda kemajuan nama gitu. Alhamdulillah. Andi Hanamaru. Daun bersih, buah bersih. Daun bersih. Pokoknya tepung. Maksudnya tepung berapa Mbak? Pensapan namun sedikit prima, sedikit bisa nak kali saran naleh. Mungkin jangan semua jalan ke kapal kuah. Kira-kira karun berapa? Setelah hektar 200 mereka setujuna tanaman padi di rawit cabai rawit setuju dengan ibu Hanamaru dari aplikasi nama jenengan mereka per loket ngangkui pupuk berimbang nih kak teori ya senapa kilo Pak? Ria juga saya telur loket satu sak biasa 400-an 400 hanya memakai satu sak, berarti anggap rata-rata per loketnya sampai 20 sampai 15 kilo ya. Iya. Dari hasilnya ini ya Pak ya, saya tahu sendiri lah hanya sampai luar biasa. Kita kena perkina itu ngarundu buat terus. Jadi panjenengannya sangat yakin ya. Yakin alhamdulillah jangan salah kok. Padi nalo padung beres. Meras. Kelebihan meras. Oke, kini kabar alhamdulillah. Nah, keunggulan pupuk Hanamaru kan pupuk Hanamaru ini kan nutrisi lengkap. Kandungannya kan ada ZBT, ada kalium fosfat, ada nitrogen. Juga yang paling utama ada soil. Soil ini kan menyuburkan tanah, jadi tanah sebut celok-celok, sebutnya mengandung galogaman. Ini kan alhamdulillah memberi soil bisa teratasi, jadi subur tanaman. Jadi panjenengan selama 3 hektar ini kan
setuju dengan Hanamaru aja gitu. Hanamaru aja. Terus tanggapan rentani saja nih kan sebelum komentar Pak dengan banyak saya tanya bisa tak padu di bulan madona kering bisa japo virus potong leher nyoba tiga saya datang-datangan orang bulan aplikasi Hanamaru pakai Hanamaru teknologi Jepang canggih pokoknya canggih gampang lembek dengan reproduksi biasa jauh berat dominasi dan paling kan di baita Hanamaru kan tak mongsa rentani silakan mengenai produk mereka berdua Hanamaru cukup pakai sprayer semprot cukup orang negatif praktis tidak perlu banyak biaya gampangnya kau lewat betul Pak betul jadi ringan Pak di sini kan aplikasinya Hanamaru dalam luasan 1 hektar cukup hanya 4 paket itu sampai panen dibantu urea minimal 20 kilo atau 15 kilo per petanya jadi petani itu diajak maju dan sukses bersama Hanamaru mereka gampang hasilnya terbukti dan gula bukan hanya di Curah Tatal bahkan kemarin sempat di Wali Songo sempat di Jasa gitu kan rata-rata petani Situbondo yang memakai Hanamaru khususnya petani padi 90% tidak ada kendala kecuali faktor alam nggak beda banjir Pak dan gula tak bisa alam kan sego besar membolana setuju kan sego besar Pak tapi kan ikhtiarnya ini kan semua usahanya tergantung manusia jadi Tenggule merasa berterima kasih di panjenengan terutama ke Pak Ita Supandi ampun sangat percaya menggunakan pupuk Hanamaru jadi harapan dan gaula di daerah Curah Tatal nikah mau beralih semua ke Hanamaru biar petaninya tambah maju tak sukses kan terlalu gaji kan Pak engke pada bulan alhamdulillah tak gaula kenal gadi kenal Hanamaru pasti lain kau bulan semang gitu alhamdulillah kau leret bisa katibi bisa ulang kok putok apa lemah bila duret jadi banyak manfaatnya Hanamaru alhamdulillah irit banyak jadi untuk sekarang kan panen Baita sama kan panen panjenengan untuk berikutnya ini yang 3 hektar sampai pasti pakai Hanamaru lagi pasti malah bisa yang ngucilnya dangin di peseng ngucilnya takut tak melo yang budi tapi dah panjenengan ngerti pun apa Baita alhamdulillah kita ngajak aja lah lainnya bersih dapat kan biasanya mencapai musim-musim sampangkin kan banyak kan ker terus kuning-kuning gocok terus lembek nah biasanya itu cacar daun cacar buah kalau seh kornya kan ceneng kan salose ini kok gege lagi tetap bersih bening alhamdulillah berarti banyak manfaat Hanamaru ini kita moga-moga selain strategi Norapato panjenengan jadi cuma tenggule minta ada panjenengan mana piba dari tanya jangan lah Pak jangan top-topan jadi paling tidak berbagi itu indah Pak ini pakai Hanamaru hasilnya seperti ini jadi kan biar petani semua tahu Pak apa maju gitu ya tentunya harapan dari tim Hanamaru berkunjung ke Curah Tatal hanya menemui Pak Ita karena Pak Ita itu lahannya sangat bagus menggunakan pupuk Hanamaru jadi tentunya sekarang banyak Pak Ita panjenengan ampun setia dikena percaya 100% dengan pupuk Hanamaru jadi harapan dan gaula rentani selain setuju bisa Norapato panjenengan dan gue sekarang banyak Pak ampun yang beli tetean di panjenengan sarang mokol leo kan ngiring-ngiring saya muka mereka pun mulai kenyang nih Pak jika mau ke panjenengan tambah rezeki aja nih Pak amin kita bagus dan gue sekarang lagi ampun beri kesempatan ngomong-ngomong dengan panjenengan insyaallah lain hari dan gue apa lagi boleh penyentos Pak untuk pengambilan berikutnya ada di panjenengan nih Kak saya dia gini gue lagi iki kon sekarang kon gue Assalamualaikum. Baik sahabat petani Hanamaru, baru saja saya sudah berkunjung langsung ke Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa. Sudah ngomong-ngomong langsung dengan petani, yaitu Bapak Ita Supandi yang memiliki lahan seluas 3 hektar 200 sudah percaya penuh memakai pupuk Hanamaru dan hasilnya sudah kami dokumentasikan padinya sangat-sangat luar biasa bahkan tadi sempat berbincang-bincang langsung dengan yang manen padi angkutannya sangat berat beda jadi untuk petani yang lain jangan ragu mencoba pupuk Hanamaru bertani tidak ragu bertani maju bersama pupuk Hanamaru. Wassalamualaikum
warahmatullahi Hanamaru bertani wabarakatuh. tidak ragu, Salam petani Hanamaru. pasti maju. Dengan paket nutrisi lengkap dan paket pengendali hama, hasil tanam lebih maksimal. Segera belanja paket nutrisi Hanamaru dan paket pengendali hama di agen-agen atau toko pertanian terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Petani sukses, petani maju bersama Hanamaru. Untuk informasi, konsultasi, serta pesan antar, hubungi Bapak Joni 082 337 178 000 082 337 178 000.